Gelombang dukungan kampus-kampus dunia terhadap Palestina. Dunia Barat goyah? Israel melemah. Yo creo que pues el movimiento estudiantil ahorita en Estados Unidos nos ha dado mucha esperanza de demostrar que el corazón del mundo está con el pueblo palestino e inspirar una respuesta alrededor del mundo, también demostrar la misma solidaridad. Dalam beberapa bulan terakhir, dunia menyaksikan gelombang dukungan yang luar biasa dari kampus-kampus ternama di seluruh dunia terhadap Palestina. Demonstrasi dan protes telah meletus di berbagai universitas bergengsi di Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan Asia. Gelombang dukungan ini menunjukkan isu Palestina telah menjadi perhatian global dan telah mempengaruhi opini publik di seluruh dunia. Dukungan ini menunjukkan dunia Barat, yang selama ini dikenal sebagai pendukung kuat Israel, mulai goyah. Hal ini dapat membawa perubahan signifikan dalam dinamika politik global terkait isu Palestina. Gelombang dukungan kampus-kampus dunia terhadap Palestina menunjukkan bahwa generasi muda di seluruh dunia semakin sadar dan peduli terhadap isu genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Para pemuda tidak takut untuk berbicara dan berjuang untuk apa yang mereka percayai. Ini adalah bukti bahwa mahasiswa tidak hanya peduli tentang pendidikan mereka, tetapi juga tentang penderitaan yang dialami rakyat Palestina akibat tindakan brutal Israel. Mereka adalah agen perubahan, dan melalui aksi-aksi mereka, mereka dapat membawa perubahan nyata. Sikap generasi muda di negara-negara Barat itu jelas sangat berbeda dengan sikap elit politik di sana yang menjadi pendukung buta kekejaman Israel di Palestina. Gerakan mahasiswa itu jelas mengguncang kancah politik Barat yang selama ini didominasi oleh para elit pendukung Israel dan lobi Zionis. Protes di Amerika Serikat, mahasiswa di sejumlah kampus bergengsi menggelar protes untuk menyatakan dukungan mereka terhadap Palestina. Demonstrasi ini meletus di Universitas Southern California dan di Texas. Gerakan ini dimulai di Universitas Columbia di New York, di mana puluhan mahasiswa ditangkap aparat pekan lalu. Gerakan protes ini ditanggapi keras oleh pemerintah AS. Lebih dari 2.000 orang, termasuk para mahasiswa, telah ditangkap aparat karena menggelar unjuk rasa pro-Palestina. Penangkapan itu dilakukan dengan kekerasan. Penangkapan ini membuktikan standar ganda AS yang selama ini berkoar-koar tentang demokrasi dan kebebasan pendapat. Ternyata, jika yang berunjuk rasa adalah para pendukung Palestina, aparat AS bertindak sewenang-wenang dan berusaha membatasinya. UKLA pada Selasa malam waktu setempat, 30 April 2024, petugas kepolisian kota New York yang mengenakan perlengkapan anti huru-hara mendatangi Universitas Columbia untuk membubarkan perkemahan mahasiswa yang didirikan sebagai bentuk solidaritas dengan masyarakat Gaza. Puluhan mahasiswa ditangkap ketika polisi menggunakan kendaraan lapis baja untuk masuk ke salah satu gedung universitas. Petugas juga menggunakan flashbang untuk membubarkan massa. Meskipun Universitas Columbia telah menjadi pusat demonstrasi mahasiswa dan tindakan keras polisi yang terjadi setelahnya, gambaran penindasan polisi terhadap mahasiswa Amerika yang berdemonstrasi mendukung Palestina telah tercermin di seluruh AS selama beberapa pekan terakhir. Setidaknya 150 perkemahan solidaritas Gaza telah didirikan di universitas-universitas AS Middle East. Melihat contoh-contoh di mana polisi menggunakan kekerasan untuk membubarkan, menangkap, dan menyerang demonstran mahasiswa di kampus-kampus.
serta pecahnya kekerasan yang dipicu provokasi pihak lain yang mencoba menerobos masuk dan mengganggu perkemahan tersebut. Universitas California pada Selasa malam, 30 April 2024, ketika polisi mendatangi mahasiswa di Universitas Columbia, kerumunan demonstran tandingan mulai menyerang perkemahan Solidaritas Gaza yang didirikan di Universitas California Los Angeles. Sekitar pukul 22.50 waktu setempat, para pendukung pro-Israel tiba di perkemahan dan meluncurkan kembang api ke arah para pengunjuk rasa pro-Palestina dan menyebarkan apa yang tampak seperti semprotan beruang, menurut laporan lokal. Para pelajar pro-Palestina terlihat di media lokal menutupi diri mereka dari semprotan air dengan payung, dan setidaknya satu orang dibawa dengan ambulans untuk mendapatkan perawatan. Beberapa video yang diposting di media sosial menunjukkan pendukung pro-Israel mengacungkan tongkat dan tongkat, serta melayangkan pukulan ke beberapa mahasiswa. The Daily Bruin, surat kabar mahasiswa UCLA, melaporkan sekitar 100 pendukung pro-Israel telah menyerbu perkemahan, sementara polisi dilaporkan hanya berdiri dan mengawasi kebrutalan pendukung Israel. Universitas Emory di Atlanta, Georgia, polisi dipanggil pekan lalu untuk membubarkan perkemahan Solidaritas Mahasiswa di Gaza, yang juga didirikan sebagai protes terhadap pembangunan fasilitas pelatihan polisi yang dikenal sebagai Cap City. Tindakan keras polisi berlangsung cepat dan agresif, dengan video yang menjadi viral menunjukkan Profesor Ekonomi Caroline Fohlin dijatuhkan ke tanah, dan kepalanya dijepit ke beton setelah dia meminta polisi berhenti menggunakan kekerasan terhadap seorang pengunjuk rasa. Profesor lainnya, Ketua Departemen Filsafat, Noelle S1MCH Pronunciation of A, ditangkap polisi selama protes pro-Palestina di kampus. Rekaman lain menunjukkan polisi negara bagian Georgia menggunakan taser terhadap pengunjuk rasa lainnya. Universitas Texas Austin atas permintaan administrasi Universitas Texas Austin, polisi negara bagian Texas segera dipanggil pada tanggal 25 April untuk membubarkan perkemahan yang didirikan mahasiswa. Petugas polisi yang mengenakan perlengkapan anti huru-hara datang dengan berjalan kaki, menggunakan kendaraan, dan menaiki kuda serta menghadapi para pengunjuk rasa, yang kemudian membentuk rantai manusia untuk melindungi massa.